Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang metabolisme protein dan lemak. Peran protein dan lemak dalam zat gizi makro. Protein yang pertama, fungsi utama yaitu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, sintesis enzim, hormon, dan antibodi. Yang kedua, sumber energi, yaitu dapat digunakan sebagai sumber energi jika karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Yang ketiga, komponen struktural, yaitu penting untuk struktur sel dan jaringan. Next, ada lemak. Yang pertama itu fungsi utama, yaitu sumber energi yang padat, isolasi termal, pelindung organ, dan membantu penyerapan vitamin larut lemak A, D, E, dan K. Yang kedua, komponen struktur, yaitu bagian penting dari membran sel dan prekursor hormon steroid. Yang ketiga, penting yaitu asam lemak esensial atau omega 3 dan omega 6. Tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Oke, tahap pencernaan ada 3. Yang pertama itu mulut, yang kedua itu lambung, dan yang ketiga itu usus halus. Yang pertama itu mulut, lemak, lipase lingual mulai memecah trigliserida rantai pendek. Dan di dalam mulut ini protein tidak melakukan pencernaan kimia, hanya dikunyah saja agar bisa ditelan. Yang kedua itu lambung. Dalam perannya dalam protein atau tahap pencernaan dalam protein, yang pertama itu asam lambung atau HCI mendegradasi protein. Yang kedua, pepsinogen diaktifkan menjadi pepsin oleh asam lambung atau HCI, memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Next. Yang ketiga, ada usus halus atau tahap pencernaan pada usus halus. Ya, pada protein, enzim pankreas ini memecah peptida menjadi asam amino dan polipeptida yang lebih kecil atau menjadi asam amino. Yang kedua, lemak. Empedu diproduksi oleh hati, disimpan di kantong empedu dan mengemulsi lemak, meningkatkan luas permukaan untuk kerja lipase. Lipase pankreas memecah trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak. Yang ketiga, tahap pencernaan pada usus halus yaitu hormon. CCK atau cholecystokinin dilepaskan oleh sel-sel di duodenum sebagai respons terhadap adanya lemak dan protein. Yang kedua itu merangsang pelepasan enzim pankreas dadu. Yang terakhir, sekretin dilepaskan oleh sel-sel di duodenum sebagai respons terhadap asam. Selanjutnya merangsang pelepasan bikarbonat dari pankreas untuk menetra. Baik, berikutnya untuk tahap penyerapan mekanisme transport ke enterosit. Yang pertama, asam amino dan peptida kecil. Ada 2, yaitu yang pertama, transport aktif diangkut ke dalam enterosit melalui transporter yang bergantung pada natrium atau Na+. Dan yang kedua, peptida kecil dapat diangkut melalui transporter peptida atau peptiwan dan dipecah menjadi asam amino di dalam enterosit. Dan berikutnya, asam lemak dan monogliserida misel. Di misel, garam empedu membentuk misel yang mengelilingi asam lemak, monosakarida, monogliserida, kolesterol, dan vitamin larut lemak. Misel membawa lipid ke permukaan enterosit. Di enterosit,
Asam lemak dan monogliserida berfungsi dalam heterosit. Dan di dalam heterosit, asam lemak dan monogliserida festerifikasi menjadi trigliserida. Lalu silomikron trigliserida, kolesterol, dan apoliprotein dikemas menjadi silomikron. Silomikron dikeluarkan melalui dari heterosit melalui eksositosis. Baik, transport ke sirkulasi. Yang pertama, protein, asam amino, dan peptida kecil diserap ke dalam vena porta. Dan vena porta membawa asam amino ke hati untuk metabolisme lebih lanjut. Yang kedua, lemak. Silomikron terlalu besar untuk masuk langsung ke kapiler darah. Silomikron memasuki sistem limfatik lakteal. Sistem limfatik membawa silomikron ke ductus thoracicus. Ductus thoracicus mengalirkan silomikron ke aliran darah di dekat jantung, vena subclavia, dan dengan jalur ini lemak menghindari sirkulasi portal hati pada awalnya. Next. Selanjutnya, ringkasan, protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, menjadi komponen enzim, hormon, antibodi, serta bisa menjadi sumber energi bila karbohidrat dan lemak tidak cukup. Lemak berperan sebagai sumber energi padat, melindungi organ, menjaga suhu tubuh, membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K, serta menjadi komponen membran sel dan prekursor hormon steroid. Proses pencernaan berlangsung dari mulut, lambung, ke usus. Yang pertama, proses dicerna dengan bantuan HCl dan pepsin di lambung usus, memecahnya hingga jadi asam amino. Yang kedua, lemak dipecah oleh lipase dan dibantu oleh empedu untuk emulsifikasi. Hasil pecahan berupa asam lemak dan monogliserida. Selanjutnya, tahapan penyerapan melibatkan yang pertama, protein masuk ke enterosit melalui transport aktif, lalu dialirkan ke hati lewat vena porta. Yang kedua, lemak dibentuk menjadi silomikron, masuk ke sistem limfatik, dan akhirnya aliran darah melalui vena subclavia, sehingga pada awalnya menghindari sirkulasi portal hati. Protein berperan sebagai pembangunan dan perbaikan jaringan, sedangkan lemak sebagai sumber energi padat, cadangan energi, dan pelarut vitamin. Dalam pencernaan, protein dipecah menjadi asam amino, lemak dipecah menjadi asam lemak, dan monogliserida. Pada penyerapan, asam amino masuk ke enterosit melalui transporter aktif, sementara lemak masuk lewat difusi dalam bentuk misel. Asam amino langsung ke darah, sedangkan lemak dibentuk kembali menjadi trigliserida, dikemas jadi kilomikron, lalu masuk ke sistem limfe sebelum ke darah. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.